Shalom. Menjadi sukacita saya secara pribadi kalau boleh berdiri untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dimanapun berada, walaupun kita tidak saling bertatap muka. Sebelum kita berdoa, terimalah salam dari saya dari pelayanan Kars Mission House. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan isi hati Tuhan. Kami mohon Tuhan, berbicaralah atas hidup kami, supaya kebenaran firman Tuhan ini mengubah hidup kami, membuat kami lebih dekat lagi dengan Tuhan, dan bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-18. Kali lagi 2 Raja-Raja 5 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-18. Tetapi saya tidak baca semua ayat, saya hanya akan membacakan ayat pertama, ayat ke-15 dan ayatnya yang ke-17. Ayat pertama, Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ayat 15, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia kepada Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Ayat yang ke-17, akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Bapak Ibu, tanpa saya harus baca dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-18 atau secara keseluruhan, saya sungguh percaya cerita ini sudah sangat-sangat kita ingat, sudah sering kita dengar, bahkan baik mulai dari kita sekolah minggu sampai kita dewasa, banyak para hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan ini juga berkaitan dengan pasal ini. Tapi saya percaya berkat Tuhan selalu baru di dalam kehidupan kita. Secara khusus untuk kita pada hari ini ada berkat Tuhan yang baru. Melalui firman Tuhan ini saya memberikan satu tema, yaitu mengenal Tuhan melalui proses pengalaman. Sekali lagi, mengenal Tuhan melalui proses pengalaman atau mengenal Tuhan melalui pengalaman. Bapak Ibu, kita sudah sangat tahu Naaman adalah panglima, tetapi dia bukan panglimanya orang Israel. Dia panglima bangsa Arab, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi ayat 1 mengatakan bahwa dia adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, sehingga terus memperoleh kemenangan di dalam peperangan. Sehingga kalau kita baca secara keseluruhan, ada satu pesan yang sangat penting untuk kita ketahui, bahwa Naaman pada saat dia belum sakit kusta, dia diberkati oleh Tuhan, tetapi dia tidak mengenal Tuhan. Dan melalui penyakit inilah dia diiring, dia dibawa untuk mengenal Tuhan yang selama ini memberkati dia. Sehingga ada pengakuan yang luar biasa yang dia sampaikan pada ayatnya yang ke-15. Tetapi sebelum sampai ke situ, mari kita sama-sama melihat bagaimana proses atau pengalaman hidup dia yang menuntun dia sehingga dia mengenal Tuhan yang benar di dalam kehidupan dia. Ayat yang pertama mengatakan dia sakit kusta. Bagaimana seorang panglima mengalami sakit kusta? Tentunya banyak hal yang akan menjadi pergumulan atau menjadi
beban di dalam hidup dia. Dia panglima yang harus menjadi pengawal di mana rajanya pergi. Dia akan kepikiran tentang kemana rajanya, yang kemudian bagaimana kalau mereka diserang atau mereka berperang. Dia panglima yang harus memimpin pasukan dia. Tentunya dia akan terus berpikir bagaimana kalau hal itu terjadi. Bisa saja anak buahnya atau pasukannya tanpa dia bisa mengalami kekalahan. Tentunya menjadi pergumulan yang besar untuk hidup dia. Sehingga ayat yang ketiga, pada saat seorang anak kecil yang saat itu menjadi pembantu, dia orang Israel yang pada saat itu menjadi pembantu untuk melayani istri Naaman, menyampaikan jalannya Tuhan, menyampaikan berita bahwa sakitnya ini bisa disembuhkan kalau dia pergi kepada Nabi Elisa. Naaman tanpa berpikir panjang, dia langsung pergi ke Israel. Diminta persetujuan dari raja, dan dia berhadapan dengan raja orang Israel, dan akhirnya dibawa berhadapan dengan Nabi Elisa. Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat yang ketiga, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentu nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Tentu nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit dia. Saya percaya inilah cara Tuhan, inilah proses Tuhan untuk kehidupan Naaman, supaya dia dapat mengenal Tuhan yang benar melalui penyakit yang dia derita. Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Lukas 4 ayat yang ke-27, Naaman tadi di pasal 5, di pasal 5 ayat ketiga, perempuan gadis kecil yang dari Israel bilang gini, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Tetapi di dalam Lukas 4 ayat 27 mencatat bahwa pada zaman Nabi Elisa, orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Sekali lagi, dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria. Perempuan ini percaya, tapi kenyataannya masih banyak orang kusta di Israel yang pada saat itu belum disembuhkan. Kalau kita merenungkan hal ini, kita mengaplikasikannya, saya kira ini adalah proses Tuhan, cara Tuhan, bagaimana supaya dia diiringi untuk bertemu dengan Nabi Elisa. Dan melalui Nabi Elisa, dia benar-benar mengetahui siapa Tuhan yang benar, siapa Tuhan yang selama ini memberkati hidup dia. Kita lanjut. Pada saat dia berhadapan dengan Nabi Elisa, kita sangat-sangat mengetahui Nabi Elisa tidak bertemu dengan dia. Nabi Elisa menyuruh dia untuk kamu pergi ke Sungai Yordan, celupkan tubuhmu sebanyak 7 kali di Sungai Yordan. Apakah dia langsung terima? Tidak. Dia menolak. Apa yang ada di pikiran panglima Naaman ini? Dia berpikir kalau nanti pada saat dia sampai, dia ketemu dengan Nabi Elisa, Nabi Elisa akan keluar berhadapan dengan dia, Nabi Elisa akan berdoa memanggil nama Allah dan menggerakkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit, dan dia disembuhkan. Pertanyaan saya, kenapa Elisa tidak berbuat demikian? Padahal hal demikian lebih simple, lebih gampang. Kenapa? Ada penafsir mengatakan bahwa tradisi zaman dulu, penyihir atau penyembah berhala, tabib-tabib yang menyembah berhala, mereka kalau berhadapan dengan pasien atau orang yang datang untuk disembuhkan, maka mereka akan berdiri berhadapan dengan pasien itu, berdoa memanggil Allah-Allah mereka, dan menggerakkan tangan dan berusaha sampai penyakit mereka dapat disembuhkan. Saya percaya kalau misalnya Nabi Elisa keluar dan melakukan hal yang sama, saya kira apa bedanya Allah Israel dengan Allah yang lain? Tapi Nabi Elisa berbuat hal yang berbeda, yang tidak masuk di akal. Kok penyakit kusta masuk di air kotor? Logikanya mana mungkin bisa sembuh? Tetapi sesuatu yang tidak masuk akal manusia bisa dipakai Tuhan, yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin kalau Tuhan yang berkehendaki.
Saya percaya di dalam kehidupan kita banyak hal yang kita alami yang kita bilang saya nggak bisa. Masa sih? Tapi bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak mustahil. Akhirnya apa? Pada saat Naaman taat, Naaman masuk di sungai Yordan dan dia disembuhkan. Dan pada saat dia disembuhkan, ayat ke-15 itu keluar. Disampaikan gini, pada saat dia berhadapan dengan Nabi Elisa. Dia berhadapan dengan Nabi Elisa dan dia berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Wow. Dengan cara Tuhan, akhirnya Naaman mengenal siapa Tuhan yang selama ini memberkati dia. Pengenalan dengan Tuhan terjadi melalui proses, melalui pengalaman. Banyak orang punya pengalaman, tapi tidak semua orang melalui pengalaman itu dia mengenal Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu kita semua punya pengalaman-pengalaman hidup kita. Kalau kita saksikan pasti banyak, pasti luar biasa. Dan pengalaman itulah yang membuat kita lebih lagi mengenal siapa Tuhan kita. Di dalam kehidupan kita sampai saat ini, dalam keadaan sekarang ini, kita berhadapan dengan penyakit corona. Banyak orang stres, banyak orang bimbang, banyak orang bingung, banyak orang tak harus berbuat apa. Tapi percaya, melalui hal-hal seperti ini, nama Tuhan akan terus dipermuliakan. Berapa banyak yang kita dengar kesaksian melalui penyakit ini, Injil tersebar, orang-orang akhirnya berlutut dan menyembah Tuhan, berdoa memanggil nama Tuhan, kembali kepada Tuhan. Kita lihat pengalaman-pengalaman yang bagi manusia itu susah, itu sulit, itu hal yang dia tidak sukai. Tapi pengalaman itu yang dipakai Tuhan supaya mereka mengenal sesungguhnya Tuhan yang benar itu seperti apa yang dialami oleh Naaman. Demikian, sehingga bagi saya penyakit kusta yang dialami ini bukan penyakit kusta yang kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan untuk dia mengenal siapa Tuhan yang benar. Bapak Ibu, saya menutup dengan ayat yang ke-17. Pengenalan yang benar tidak berhenti sampai pada suatu pengalaman, tetapi akan terus masuk di dalam suatu komitmen. Sekali lagi, pengenalan yang benar akan Tuhan tidak hanya berhenti pada saat pengalaman, tetapi akan terus berlanjut dengan komitmen yang kuat. Ayat yang ke-17, pada saat Nabi Elisa tidak menerima persembahan oleh Panglima Naaman, karena Nabi Elisa tahu kebiasaan penyihir, kalau mereka berhasil sembuhkan pasien mereka akan diberikan persembahan yang sama yang dibawa oleh Naaman. Itu yang menjadi tradisi mereka. Makanya Naaman membawa persembahan. Di ayat yang ke-5, maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ada beberapa tafsir yang mengatakan bahwa ini kebiasaan bagi mereka yang mau pergi berobat di dukun-dukun, di penyihir. Kalau sudah berhasil atau kalau imbalannya, ya ini yang dibawa oleh Naaman. Elisa tidak mau menerima persembahan itu. Pada saat Elisa tidak mau, ayat 17 bunyinya ini. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Pengenalan yang benar akan Tuhan tidak berhenti sampai kepada pengalaman, tetapi ada komitmen yang baru yang terus-menerus dibangun bersama dengan Tuhan. Naaman membangun komitmen. Apa komitmen dia? Dia tidak akan menyembah Allah lain. Dia akan hanya mempersembahkan atau membawa korban penyembelihan kepada Allah orang Israel. Dan itu dia akan bawa di atas tanahnya Israel, sehingga dia minta tanah. Dia minta tanah yang muatannya sebanyak sepasang bagal. Kalau bagal ini dikatakan bahwa bagal ini seekor binatang yang dikawinkan antara kuda dengan keledai. Nah, perkawinan ini melahirkan seekor binatang yang biasa nih pakai orang untuk ditunggangi selain kuda dan
keledai. Nah, binatang ini disebut bagal. Bayangkan Bapak Ibu, dia mau persembahkan korban kepada Allah Israel. Ekstrimnya, dia tidak mau mempersembahkan di tanah bangsa Arab, di tanah orang Israel. Makanya dia mau pulang sebagian tanah. Tanah itu akan dipakai untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan orang Israel. Wow, inilah cara Tuhan. Dengan demikian tema kita, cara Tuhan supaya Naaman mengenal Dia. Mengenal Tuhan melalui pengalaman. Dan terakhir, pengenalan akan Tuhan tidak hanya berhenti di pengalaman, tetapi ada komitmen yang kita bangun bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam keadaan apapun kita, Bapak Ibu percaya akan ada pengalaman-pengalaman yang akan kita terima, membuat kita lebih intim mengenal siapa Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Ajarkan kami untuk terus mengenal Tuhan di dalam segala aspek hidup kami. Terima kasih, berkatilah jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati kami dan ajarkan kami untuk terus bersuka cita di dalam keadaan apapun. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.